Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Audiberry. Jadi di kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis yang kinyis-kinyis guys, yaitu dari kubu hijau Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR6 ya, dari Asus Dual ya. Jadi ini seperti yang beberapa waktu lalu mungkin aku pernah juga dapetin, udah keluaran yang terbaru yaitu V2. Ada logonya GPU Tweak 3 ya di sini ya. Jadi ini unit dari resmi Asus Indonesia ya, dan garansinya masih sangat panjang sampai 2026. Yang istimewa untuk kartu grafis super duper hemat daya, cocok untuk kebutuhan productivity. Kita akan langsung unboxing bagaimana isinya guys. Let's go. Jadi ini penampakan boxnya ya, bagian depan untuk Asus Dual Auto Extreme GTX 1650 GDDR6 ya, V2 versi 2. Untuk spesifikasinya di sini nih, Dual GTX 1650 O4 GD6P versi 2. Oke, kita langsung buka aja untuk kelengkapannya. Jadi pertama di sini kita dapetin ada speed setup seperti biasa, warranty card, ketentuannya ya, kemudian ada thank you card, udah beli kartu grafis Asus, dan ini ada invoice pembelian resmi ya dari Mbak PC per April 2023. Jadi garansi 3 tahun sampai April 2026 ya. Harganya juga masih range 2,5-an, mantap jiwa ya. Sekarang udah jauh lebih murah. Ini ada pelindung di sini ya. Setelah kita lepas dari anti-static bag, ini memang sengaja aku udah keluarin dari anti-static bagnya. Ini ada anti-static bag originalnya ya, seperti ini. Jadi ini benar-benar aku dapetin dari first hand user ya, yang dia melakukan upgrade. Oke, kita keluarin dulu untuk kartu grafisnya. Kita lihat secara detail ya. Untuk unitnya ini benar-benar kinyis-kinyis ya. Kinyis-kinyis, kipasnya juga masih steady banget ya. Dual fan, stripe putih, bodinya overall hitam, kemudian PCI Express generasi 3.0, mantap. Heatsinknya juga warna hitam, jadi mantap ya. Dan di sini untuk bagian atas ada logo Asus GeForce GTX 6 pin power TDP. Kalau di website sih 90 watt, tapi under 80 watt ya, fix guys, mantap. Udah quality komponen, dan ini bagian exhaustnya, mantap, mulus bening pokoknya guys. Dan untuk kebutuhan display di sini, ini ada satu tutup port di display port. Ada satu display port, satu HDMI port, dan satu DVI port dengan platnya. Nggak perlu ditanya guys, ini mulus bening kinyis-kinyis guys, mantap juga. Oke, kita lihat di plat fibernya juga Xiaomi guys, mantap. Segel dari pabrikannya utuh ya, mantap. Untuk serial number unit dan box udah aku pastiin sama, dan kita akan langsung tes bagaimanakah performanya guys. Let's go. Asus Dual V2 ya, GTX 1650 GDDR6 dengan 6 pin port tambahan. Segel pabrikan utuh, segel distributor resmi April 2026 ya. Garansi masih panjang banget, kinyis-kinyis, kinclong. 140 watt TDP, 120, 140 dengan display port HDMI terpasang ya. Mantap, dan displaynya juga udah tampil dengan baik. Atas display port, bawah HDMI. Suhu di 38 derajat Celcius ya. 38 derajat Celcius. Idle, dan berjalan di 165. Oke, recordingnya started. Jadi di saat ini suhu terendah di 35 derajat Celcius. Saat ini posisi di 38 derajat Celcius ya, 35 ke 40. Kita reload 3D Mark. Kita buka lagi hardware info, GPU Z, dan MSI Afterburner ya. PDP 22 watt. Jadi ini kartu grafis super duper irit daya walaupun 6 pin power. Jadi ini suhu juga adem banget, mantap ya. Kita lihat di sini untuk spesifikasi kartu grafisnya dari GPU Z dan juga di MSI Afterburner. Afterburner no setting aneh-aneh ya, semua berjalan default 0 mFloat tanpa overclock. Kita langsung look up ya. Jadi untuk seri Asus Dual yang kita tes saat ini keluaran terbaru ya dari Asus Dual. Coba kita sampai di websitenya pun belum terdaftar di tes power up ya. Aku pernah tes beberapa kali sih Asus Dual GTX 1650 GDDR6. Kita pakai yang sebelumnya. Jadi ini yang V2 ini yang kita tes guys. Kita lihat ini yang Asus Dual OC aja kita pakai, ini sama aja ya. Kita coba komparasi dengan
yang tertera di website guys. Arsitektur touring ya, tentunya sama 6.600 juta transistor. Terus kartu grafis ini DirectX 12 ya, underscore 1. Udah punya encoder Gen 7, decoder Gen 4 ya, udah cukup ringan lah kalau buat streaming dan editing. Kemudian dual slot, panjang 20,4, lebar 11,5, tebel 3,7 cm, TDP 90 watt tuh maksimal ya. Untuk kartu grafis ini minimal ya recommend 250 watt untuk power supply-nya yang certified dengan 6 pin power. Untuk clock speed ya, kemudian memori GDDR6 micron, theoretical performance, render config semua sesuai ya. Mantap. Oke, kita langsung tes benchmark aja buat tahu kondisi kesehatan kartu grafis dan performanya ini bagaimanakah, masih achieve 99% performance. Dan kita akan lihat dari benchmark Firestrike ya, 3D Mark guys. 3D Mark ini 3D benchmark ini gaming benchmark ya, jadi sudah merepresent seperti selayaknya sedang bermain game ya, di resolusi monitor yang kalian pakai. Kebetulan ini aku pakai 1080p 165 Hz. Kita akan lihat bagaimanakah performanya. TDP-nya rendah banget, 12 watt sampai 22-an ya, sampai 24 lah ya kurang lebih untuk posisi idle ya. Jadi untuk GDDR6 ini super duper irit ya guys, pasti guys. Oke, kita tunggu on screen display-nya, kita bakal tampilin. Oke, kita benchmark saat ini start di 75 watt. Tadi di website tertera 90 watt maksimal, tapi untuk seri GDDR6 aku rasa ini nggak sampai nyentuh 90 watt guys, under 80 mungkin ya. 58 derajat Celcius ke 59, average 44 fps. Udah dapat 1000 frame aja. Mantap, kenceng. 1200, 1300 lebih guys. 1300 di 63 derajat Celcius ya, 62,7 derajat Celcius. Dan semua berjalan dengan mulus ya. Mulus banget. Lanjut ke Firestrike 2. Grafik Firestrike 2 ini lebih tebel ya untuk layernya, ada beberapa lapis maksudnya begitu. Oke, start di 40 fps, average 61 derajat Celcius, kipas muter di 29% RPM, merangkak ke 32% RPM atau di 1400an RPM, dan suhu juga masih sangat terjaga, dimana performanya mulus ya, no line, no stuttering, tentunya no artifact ya. Dan kipasnya juga super duper senyap banget, mantap. 67 derajat Celcius di 75 watt TDP dengan kipas muter di 1600an RPM atau 39% ya. Jadi dia masih bisa usage di 96% ke atas ya, 96%, 98, 99%. Lanjut ke basic test ya, ini pakai prosesor dulu. Kartu grafis akan stay di 10% sampai 30% performance. Sisanya akan menggunakan prosesor. Baru setelahnya akan menggunakan kartu grafis lagi. Suhunya berangsur turun ya tentunya, karena ini di benchmark menggunakan si Ryzen. Oke, nice. Lanjut tes yang terakhir, combine test ya. Tempo hari aku tes yang 1050 Ti itu dapat 13 fps. Yang 1650 GDDR5 itu bisa dapat 15 fps. Nah, ini kita tes yang GDDR6. Baik non pin power atau pin power itu kurang lebih sama ya. 17, 18 ya fps starting ya. Untuk combine test. Kita lihat. Ya, di 19 fps ya. Terpautnya lumayan dengan seri yang di bawahnya, misalkan yang GDDR5-nya itu bisa terpaut 4 fps ya, 4 fps. Itu sembari kita jalani screen recording ya. Kalau nggak sambil screen recording pun performanya akan lebih kencang lagi. Oke, predikatnya good di 9140 untuk kartu grafisnya. Suhu tertingginya di 70 derajat Celcius itu normal ya, adem. Kemudian minimal tadi bisa dilihat di video bagian depan itu di 35 derajat Celcius. Saat ini udah turun ke 50-an, dimana kipas tuh muter minimal di 23% RPM, idle-nya di 30% dan full load-nya di 41%. Antara idle dan full load-nya kurang lebih gap-nya di 10-11% ya. Kemudian untuk GPU clock, memory clock bisa achieve di 1500 sampai 1950 MHz dan performanya juga stabil ya.
Untuk kita coba validasi terlebih dahulu. Di sini untuk kartu grafis Asus Dual yang V2 ya. Di sini memang not recognized karena database-nya belum ada di Test for App ya. Kalian tes di PC manapun akan sama. Tapi kita tadi pakai komparasi Asus Dual yang sebelumnya. Better than 35% overall result ya. Jadi mantap. Dengan suhunya, temperaturnya di 63 derajat Celcius itu ya menggigil ya guys. Super duper adem. Kalau kita coba cross check di sini untuk TDP-nya itu super duper irit daya banget. Di website tadi tertera 90, ternyata di sini hanya di 76 buat TDP aja. Jadi performanya itu super hemat daya guys. Terlepas garansinya masih panjang sampai 2026. Tentunya kalian juga bisa dapetin price performance dari kartu grafis ini guys. Oke, buat teman-teman yang sedang butuh kartu grafis murah meriah, kondisi like-nya kinyis-kinyis ya, bisa cicat-cicat atau mampir ke lapak Berry. Makasih banyak buat teman-teman yang udah support, like, komen, dan follow sosial media aku. Makasih banyak pokoknya. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.